drama cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Bayu Sakti Pradana memerankan sebagai Malin Kundang. Dara Anggun memerankan sebagai Putri Saudagar. Feni Pujianti memerankan sebagai Nyonya Saudagar. Paula Nadia memerankan sebagai Ibu Malin Kundang, Mande Rubaya. Reza Agung Prasetya memerankan sebagai Rashid. Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang janda tua miskin bernama Mande Rubaya. Janda tua itu tinggal bersama anak laki-lakinya bernama Malin Kundang di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis. Meski hidup miskin, Mande dan Malin saling menyayangi satu sama lain. Sebab bagi keduanya, masing-masing dari mereka adalah satu-satunya anggota keluarga yang dimiliki. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak berbakti. Dia melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meski giat bekerja, upah yang didapatkan Malin tetap tak seberapa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Suatu hari, di pantai berlabuh sebuah kapal saudagar dari negeri seberang. Di kapal itu, Malin bertemu dengan sahabat masa kecilnya bernama Rashid. Kehidupan Rashid terlihat membaik setelah ikut berlayar bersama kapal saudagar. Dari pertemuan Malin dengan awak kapal, Malin mulai terinspirasi untuk mengubah nasib dengan merantau. Rashid sudah banyak berubah kok sekarang. Ya Malin, sejak aku ikut berlayar dengan kapal ini, nasibku sudah. Begitu ke Rashid, berapa apa yang kau dapat saat ikut berlayar? Sudah cukup untuk menghidupi kecukupan keluarga Rashid. Aku juga ingin merubah nasib keluargaku yang miskin, Rashid. Mungkin aku bisa bantu, tetapi jika kau ingin ikut berlayar kapal ini, kau harus meminta restu kepada ibumu. Baiklah Rashid, akan aku minta restu dahulu, semoga diizinkan. Tapi jangan lama-lama ya Malin, besok lusa kapal ini sudah berangkat. Baiklah Rashid, terima kasih, semoga aku diizinkan. Sama-sama Malin. Di malam hari itu juga, Malin Kundang langsung menemui sang ibu yang tengah sibuk menyiapkan makan malam. Malin mengumpulkan keberanian untuk meminta restu ikut berlayar dengan kapal saudagar untuk merantau. Bu, Malin mau minta restu. Restu untuk apa, Malin? Kamu mau pergi kemana? Malin mau ikut kapal saudagar yang sedang berlayar. Bu, Apa? Kau akan pergi jauh. Kau adalah harta ibu paling berharga, Malin. Bu, tapi ini demi nasib keluarga kita, Bu. Aku ingin merubah nasib keluarga kita, Bu. Aku setelah pulang akan bawa uang yang banyak, Bu. Tapi ibu tak butuh uang banyak, Malin. Ibu merasa cukup. Bu, tadi aku lihat Rashid temanku dulu. Sekarang hidupnya sudah lebih bahagia, Bu, daripada dulu. Aku juga ingin membahagiakan ibu seperti itu. Tapi, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini di rumah sendirian? Aku tidak tega, Bu. Tapi aku sudah bosan hidup miskin, Bu. Jika itu keputusanmu, Malin, ibu akan merestuinya. Tapi berjanjilah dengan ibu, jika kau merasa cukup, pulanglah, nak. Baik, Bu. Akan aku tepati janji itu. Ngomong-ngomong, kau akan berangkat pukul berapa, Malin? Besok lusa aku sudah berangkat, Bu. Kalau begitu, ibu akan bikinkan bekal untukmu, Malin. Baik, Bu. Malin tak sanggup berkata-kata. Dia hanya bisa mengangguk dan tersenyum sambil menatap sang ibu. Setelah mendapatkan restu, Malin menemui Rashid. Keesokan harinya, Rashid juga sudah mengabarkan jika kepala kapal mengizinkan Malin untuk ikut serta. Alhasil, hari selanjutnya, Malin tinggal ikut berangkat berlayar. Malin berangkat diantar sang ibu. Mande menunggu di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi Malin hilang dari pandangannya. Di atas kapal, untuk pertama kali Malin bertemu dengan saudagar pemilik kapal. Rashid memperkenalkan Malin kepada sang saudagar. Akhirnya kita jadi berlayar, kawan. Iya Malin, akhirnya kita sudah dekat dengan cita-cita kita.
Malin, itu ibu saudagar Bapak. Mari saya kenalkan. Baiklah. Nyonya, ini Malin yang ikut berlayar dengan kita. Apakah kalian benar-benar menginginkan sebuah pekerjaan? Benar Nyonya, kami ingin bekerja apapun di kapal ini. Baiklah, kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja untuk kapal. Apakah kalian bersedia bekerja bersamaku? Tentu saja kami mau Nyonya dengan senang hati. Baiklah kalau begitu. Setelah kapal ini sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Baik Nyonya. Akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun diikuti anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang diborong dari pantai air manis. Sesuai janji, Malin Kundang dan Rashid mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya. Kedatangan saudagar kaya itu bersama Malin dan Rashid disambut oleh seorang putri muda yang sangat cantik. Dia ternyata merupakan putri satu-satunya dari sang saudagar. Ibu, siapakah 2 orang itu? Mereka Rashid dan Malin yang akan bekerja di rumah ini. Mana yang Rashid, mana yang Malin? Yang tinggi dan tegap itu Malin, yang lebih besar badannya adalah Rashid. Memangnya ada apa, Putri? Tidak ada apa-apa, tentu saya ingin tahu saja. Tak disangka, tak diduga, putri saudagar ternyata tertarik kepada Malin. Bukan hanya karena fisiknya yang rupawan, putri juga kagum pada kinerja Malin Kundang yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang. Malin juga menaruh hati kepada putri saudagar. Sang saudagar yang tahu putrinya dan Malin saling menaruh hati memberikan restu. Dia mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang karena pemuda itu terlihat rajin dan bekerja keras. Apalagi setelah menikah, Malin terbukti tekun dan perlahan mengubah hidupnya di perantauan. Kini, dia mulai menjadi kaya raya. Sebaliknya, nasib malang justru dialami Rashid yang memang terlihat lebih sering malas-malasan saat bekerja. Dia kemudian dipulangkan ke kampung halamannya, sampai suatu hari Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sudah sampai, Kanda. Ya Dinda. Coba lihat Adinda, bukannya itu Rashid teman kita dulu. Dia dulu pernah bekerja di tempat kita loh. Ayo kita samperin yuk. Iya, Kanda. Hei Rashid, Oh, apa kabar kau sekarang? ternyata Malin sahabatku. Kau sudah menjadi orang kaya sekarang dan kau telah menjadi suami dari putri saudagar. Selamat ya. Ya Rashid, terima kasih. Seandainya dulu kamu tidak malas-malasan, mungkin kamu bisa menjadi seperti aku. Memang benar katamu Rashid, penyesalan selalu datang belakangan. Aku telah menyesal bekerja malas-malasan. Sudah, saya pamit dulu. Ini ada sedikit rezeki buat kamu. Semoga membantu usaha kamu. Sesudah Malin Kundang berlalu dari lapak tempat berjualan, Rashid segera rumah mandi. Rashid mengabari Mande bahwa Malin telah datang bersama istrinya. Mendengar kabar itu, Mande pun tak bisa menutupi rasa bahagianya. Mande langsung berlari ke dermaga tempat kapal Malin bersandar. Malin anakku, kau sudah pulang nak, aku rindu padamu. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu ngaku sebagai ibu mertuaku. Aku ibunya Malin, kau istri Malin, menantuku. Jangan berbohong, mana mungkin aku punya ibu tua kotor miskin seperti kamu. Malin, aku Mande Rubaya, Malin, ibumu nak. Aku yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Apakah kekayaan membuatmu seperti ini? Kau bukan ibuku, ibuku sudah lama meninggal. Jangan pegang bajuku, baju biasa bisa kotor. Ya Allah, mengapa anakku menjadi seperti ini? Mengapa hatinya sekeras batu? Aku yang telah melahirkan dan mengurusnya. Tuhan, sesungguhnya kutuklah dia menjadi batu. Saat itu juga, secara tiba-tiba, langit menjadi gelap. Hujan badai datang. Mohon ampun ibu. Ibu, mohon ampun. Namun Malin benar-benar sudah terlambat.
Setelah tersambar kilat tubuh Malin Kundang, perlahan tubuhnya berubah menjadi batu. Kapalnya pecah dihantam ombak dan badai.